Halo semua, perkenalkan, saya Dinda Putri Aulia, mahasiswi program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya dedikasikan secara khusus untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas secara tajam, kritis, dan mendalam mengenai topik yang sangat fundamental dalam dunia pendidikan, yaitu analisis perkembangan kognitif peserta didik dan implikasinya dalam strategi pembelajaran. Mari kita mulai dari dasar filosofinya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkembangan kognitif? Rekan-rekan sekalian, perkembangan kognitif bukan sekedar perubahan biologis bertambahnya usia anak, melainkan sebuah proses mental yang dinamis. Proses ini mencakup bagaimana cara manusia berpikir, menata memori, memecahkan masalah yang kompleks, hingga bagaimana anak dan remaja mengambil keputusan dalam keseharian mereka. Lalu mengapa kita sebagai calon pendidik atau guru harus memahaminya secara mendalam? Jawabannya sederhana. Agar pembelajaran menjadi efektif dalam memahami perkembangan kognitif, seorang guru bisa menyesuaikan materi ajar agar pas dengan kapasitas atau kemampuan otak siswa pada masanya. Lebih dari itu, pemahaman ini menjadi alat identifikasi dini. Jika ada siswa yang mengalami keterlambatan kognitif, kita bisa memberikan intervensi yang tepat waktu. Sebaliknya, jika ada anak yang memiliki kelebihan kognitif atau gifted, kita bisa memfasilitasinya agar potensi mandiri dalam berpikir mereka berkembang secara maksimal. Untuk membedah fenomena ini, kita harus merujuk pada pemikiran para pakar dunia. Tokoh pertama yang wajib kita bahas adalah Jean Piaget, dengan teorinya yang sangat terkenal, teori konstruktivisme kognitif. Jean secara brilian menggambarkan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui perubahan kualitatif, cara berpikir yang terbagi dalam 4 tahapan utama. Mari kita bedah satu persatu. Tahap sensori motor, usia dari 0 hingga 2 tahun. Pada masa awal kehidupan ini, anak belajar memahami dunia murni melalui panca indera mereka dan tindakan fisik direct. Mereka menyentuh, menggenggam, dan memasukkan benda ke mulut untuk mengenali lingkungannya. Tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Disinilah keunikan mulai muncul. Anak mulai mampu berpikir secara simbolik. Mereka bisa membayangkan sebuah tongkat sebagai pedang. Namun, cara berpikir mereka masih sangat egosentris. Artinya, mereka kesulitan melihat sudut pandang orang lain. Tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Tahap ini umumnya diisi oleh anak-anak usia sekolah dasar. Pikirannya masih sudah mulai logis, objektif, dan sistematis. Hanya saja logika ini baru bisa bekerja secara maksimal jika diterapkan pada objek-objek yang bersifat konkret atau terlihat nyata secara fisik. Tahap operasional formal, usia 11 tahun ke atas. Tahap terakhir ini dialami oleh remaja hingga dewasa. Pada masa kemampuan berpikir mereka sudah melonjak jauh menjadi abstrak, mampu memikirkan kemungkinan masa depan, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan secara deduktif, induktif yang kompleks. Jika Jean Piaget berfokus pada bagaimana anak mengeksplorasi dunia secara mandiri, tokoh kedua kita yaitu Lev Vygotsky menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi melalui teori sosiokultural. Vygotsky menegaskan bahwa perkembangan kognitif tidak bisa dilepaskan dari peran interaksi sosial dan budaya tempat anak tersebut tumbuh. Ada 2 emas yang diperkenalkan oleh Vygotsky. Yang pertama, zona of proximal development.
ZPD atau zona perkembangan proksimal. Ini adalah area abu-abu, sebuah selisih antara apa yang bisa dilakukan anak secara aktual tanpa bantuan dengan kemampuan potensial yang bisa dicapai anak jika ia mendapatkan bimbingan. Konsep kedua adalah scaffolding. Scaffolding merupakan strategi dukungan bertahap yang diberikan oleh guru, orang tua, dan bahkan teman sebaya yang lebih kompeten. Dukungan ini diberikan di awal pengerjaan tugas berat, lalu secara perlahan dikurangi saat siswa dirasa mulai mampu dan mandiri melewati ZPD tersebut. Baik, sekarang mari kita bawa teori-teori besar di atas ke ranah praktisi dan aplikatif di dalam kelas. Kita mulai dari analisis kognitif anak usia dini atau prasekolah. Di dalam kelas prasekolah, kita sering melihat anak-anak belajar lewat kemampuan berpikir simbolik. Mereka mulai lihai menggunakan kata-kata, gambar, atau simbol tertentu untuk mempresentasikan objek asli di dunia nyata. Sebagai contoh nyata aplikasinya, seorang guru TK atau PAUD dapat memanfaatkan media gambar berwarna dan permainan peran atau role play ketika anak bermain menjadi seorang dokter atau pelukis. Itu sebenarnya adalah cara mereka menguatkan representasi simbolik dalam struktur otak mereka. Namun, kita juga menggarisbawahi sifat egosentrisme yang masih melekat pada mereka. Anak kecil seringkali menganggap semua orang melihat dan merasakan hal yang persis sama dengan apa yang mereka rasakan. Untuk membantu mereka bertransisi menuju sikap empati, guru harus sering memicu kegiatan tersebut dari berbagai sudut pandang. Contohnya melalui diskusi bergilir atau sesi cerita bergilir atau storytelling. Melalui aktivitas ini, ego anak perlahan melunak karena dipaksa mendengarkan perspektif orang lain. Selanjutnya, mari kita bahas analisis dinamika logika dan penalaran siswa berdasarkan jenjang usianya. Ada jurang perbedaan yang sangat besar antara siswa SD dengan siswa SMP atau SMA. Siswa SD yang berada di tahap operasional konkret mutlak membutuhkan benda konkret atau visualisasi nyata agar bisa memahami sebuah konsep, terutama dalam pelajaran eksakta seperti matematika. Sebaliknya, siswa SMP dan SMA yang sudah bertransisi menuju tahap operasional formal barulah siap untuk diberikan masalah hipotesis, logika formal, maupun proyek berpikir abstrak. Mari kita bahas studi kasus singkat. Bayangkan, ada seorang anak kelas 1 SD yang diberikan soal matematika berupa variabel aljabar abstrak, seperti X tambah 2 sama dengan 5, dan mereka mengalami kesulitan luar biasa untuk memahaminya. Mengapa hal itu terjadi? Apakah anak tidak pintar? Tentu tidak. Analisis psikologisnya adalah karena anak kelas 1 SD secara biologis dan kognitif masih berada pada tahap yang memerlukan representasi konkret. Mereka belum bisa mencerna simbol abstrak X. Solusinya, ubah variabel abstrak tersebut menjadi benda nyata. Misalnya, jika kamu punya 2 apel, berapa apel lagi yang harus ditambah agar jumlahnya menjadi 5 apel? Pendekatan visual dan nyata ini akan langsung dicerna dengan mudah oleh logika konkret mereka. Berdasarkan seluruh analisis teori dan praktik tadi, bagaimana formula atau strategi konkret yang bisa diterapkan oleh guru di dalam kelas? Mari kita rangkum rumus aplikatifnya. Pertama, untuk rentan usia 4 hingga 7 tahun, strategi utamanya adalah memaksimalkan penggunaan benda nyata, gambar, kaya warna, permainan simbolik,
serta tugas-tugas singkat yang terstruktur. Tujuannya jelas, untuk melatih kemampuan representasi mental mereka secara bertahap. Kedua, untuk rentan usia 7 hingga 11 tahun, guru harus memberikan aktivitas pemecahan masalah dengan melibatkan objek nyata, melakukan eksperimen sains sederhana di laboratorium, serta memberikan latihan klasifikasi atau pengurutan sari atau variation untuk memperkuat fondasi logika konkret mereka. Ketiga, untuk anak usia 11 tahun ke atas atau remaja, desainlah pembelajaran yang menantang. Gunakan metode debat aktif, eksperimen berpikir hipotesis, proyek penelitian kecil, serta tugas-tugas penulisan esai kritis yang menuntut kemampuan abstraksi tinggi demi merangsang operasi formal mereka. Keempat, terapkan prinsip scaffolding dari Vygotsky ketika dihadapkan pada materi yang sulit. Pecahlah tugas besar tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dipahami. Berikan contoh di awal. Modeling. Berikut petunjuk singkat prompting dan kurangi intervensi dukungan tersebut secara berkala seiring dengan meningkatnya kemandirian siswa. Rekan-rekan dan dosen pengampu yang saya hormati, tibalah kita di penghujung pembahasan. Sebagai benang merah atau kesimpulan, perkembangan kognitif peserta didik sejatinya merupakan sebuah proses dinamis yang menggabungkan kematangan biologis sesuai tahapan usia menurut Jane Piaget dengan pengaruh kuat dari interaksi sosial serta dukungan bermakna berupa scaffolding menurut Lev Vygotsky. Melalui pemahaman komprehensif ini, kita sadar bahwa anak tidak pasif, melainkan secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri, mulai dari menyentuh benda konkret hingga mampu menembus batas pemikiran abstrak di masa depan. Tugas kita sebagai pendidik adalah menyusun strategi pembelajaran yang aktif, adaptif, serta tepat sasaran. Kita tidak hanya berkewajiban membantu mereka menguasai informasi, tetapi juga bertugas mengoptimalkan kemandirian berpikir dan memecahkan masalah secara berkelanjutan. Sekian pembahasan materi UAS dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.